Misalnya salah seorang ulama yang meneliti itu ya, Syekh Imran Hussein. Itu sebenarnya bukan orang Yahudi asli, bukan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub itu teh sebenarnya. Tapi mereka adalah orang-orang Yahudi dari katanya, dari anak ke-13 yang mana itu palsu. Jadi itu ketika diteliti katanya itu teh suku Khazar. Dulu itu ada namanya kerajaan Khazar. Mereka dikalahkan, akhirnya mereka memeluk agama Yahudi, lalu yaitu punya misi kemudian untuk membangun kembali kerajaan Yahudi di Israel. Nah, itu nanti ceritanya itu panjang tuh, terkait dengan ciri-ciri terjadinya kiamat. Jadi yang sekarang itu yang di Israel tuh bukan Yahudi sebenarnya, tapi mereka beragama Yahudi. Secara keturunan bukan keturunan Bani Israel. Menurut salah satu ulama yang meneliti tentang itu. Di antaranya Imran Hussein itu, saya Imran Hussein. Di antaranya apa? Nikmat yang Allah telah berikan kepada orang Yahudi itu, Bani Israel. Minal inja min fir'auna, yaitu penyelamatan dari Fir'aun. Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, Bani Israel, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Kejar, lari ke bukit, dikejar. Lari ke sungai, dikejar. Nyebrang sungai, terus dikejar. Melewati gurun, terus dikejar. Sampai akhirnya tiba di pinggir lautan yang tidak mungkin untuk dilewati. Disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wafalakil bahri di sini disebutnya. Dan terbelahnya lautan. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan dan lautan itu terbelah itu menjadi daratan sehingga orang-orang Bani Israel ini bisa melewatinya. Dan ketika mereka semua sudah melewati lautan itu, dikejar juga itu oleh Firaun dan bala tentaranya. Ketika Firaun dan bala tentaranya seluruhnya sudah ada di lautan, yang kemudian lautan itu kembali menjadi air, semuanya tenggelam. Dan Firaun itu sampai sekarang jenazahnya itu masih ada. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan utuh itu jenazahnya, ya nggak utuh-utuh banget, tapi itu bisa masih masih tulang-tulangnya masih ada, kulitnya masih ada gitu. Kalau dilihat di fotonya itu, untuk menjadi bukti kekuasaannya, menjadi apa ibroh juga gitu bagi kita semua bahwa orang yang berkuasa sedemikian hebatnya juga ternyata bukan apa-apa. Apa kekuasaannya itu? Artinya gitu. Kalau menjadi orang tidak beriman, kalau menjadi orang yang ingkar. Kerajaannya yang begitu, kekayaannya, kekuasaan yang begitu hebat. Mana itu semua tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan gitu, di dunia ini? Kalau eh, semuanya tidak menjadikan kita tambah taat, tambah soleh itu nggak ada artinya. Maka tujuan kita itu haruslah gitu selalu ditanamkan bahwa kita itu sedang menuju ke akhirat. Maka kekayaan harus tambah-tambah kekayaan, harus tambah-tambah soleh. Tambah-tambah jabatan kekuasaan, tambah-tambah soleh. Jangan sampai itu semua memunculkan kesombongan. Seperti yang terjadi kepada Firaun. Kalau sudah mati kayak begitu kan,
mana gitu. Harta mana kekuasaan. Kemudian juga di sini disebutkan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala itu wa tazlilil ghamami, naungan naungan awan. Jadi pernah tuh pada suatu ketika Bani Israel itu dinaungi tuh oleh awan sehingga mereka nyaman. Itu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka. Wa ghairi dzalika dan selain itu, ya, dan banyak lagi. Saya Allah menurunkan al-manna was-salwa. Nanti ada ayat-ayat yang terkait dengan itu ya. Bagaimana caranya kalian mengingat nikmatku itu? Yaitu dengan mensyukurinya gitu. Ingatlah, maksudnya ingatlah di sini adalah bi antashkuruha. Bukan sekedar ingat, tapi syukurilah semuanya itu. Bahwa kalian bisa hidup saat ini, bahwa karena dulu leluhur kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau leluhur kalian dulu tidak diselamatkan, mana ada kalian ini sekarang hidup gitu. Dengan cara mensyukurinya, mensyukuri nikmat itu. Nikmat tadi yang disebutkan. Bagaimana cara mensyukurinya? Bitaati, dengan mentaati perintah-perintah aku. Nah, itu kata Allah Subhanahu. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah janji kalian kepadaku. Allazi ahiddahu ilaikum, yang kalian telah berjanji gitu. Minal imani, apa janjinya itu? Minal imani, dari beriman bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di ketika ayat-ayat tentang Kanjeng Nabi Muhammad itu diturunkan di dalam kitab Taurat, itu ayat-ayat itu mengambil janji orang-orang Bani Israel bahwa nanti kalau lahir muncul ke dunia ini nabi terakhir yang bernama Muhammad, kalian akan beriman kepadanya. Nah, itu perjanjiannya yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Nah, kalau kalian menunaikan janji kepadaku, maka kata Allah, ufi bi ahdikum, maka aku akan menunaikan janjiku kepada kalian. Apa janji Allah kepada Bani Israel yang akan Allah berikan apabila Bani Israel menunaikan janjinya kepada Allah? Minas sawabi alaihi, ya, dengan memberi pahala kepada mereka Bani Israel bidukhulil jannati, dengan masuk ke dalam surga. Itu pahalanya, masuk surga. Seperti ya kita pun ada dalam dalam perjanjian juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyatakan ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu sebuah perjanjian bahwa kita hanya akan menuhankan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kita akan menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang diikuti kata-katanya, diikuti perilakunya, dijadikan teladan oleh kita. Itu sebenarnya juga makna asyhadu alla ilaha illallah. Kita tidak akan berharap kecuali kepada Allah. Kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Kita tidak akan meminta, berdoa, menggantungkan harapan kecuali kepada Allah. Jadi pada hakikatnya itu la ilaha illallah tuh begitu. Iktikad kita harus jadinya seperti itu di dalam hati itu. Semuanya harus ngegantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada prakteknya itu semuanya mencontoh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita berperilaku seperti itu, beramal seperti itu, sama kita pun akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya pahala itu al-jannah.